hasil penelitian yang diungkap oleh Bapak Tuliman Faturrahman di Universitas Indonesia yang membuktikan fakta atau mengungkap fakta bahwa Sultan Hamid II perancang lambang negara. Itu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin ya salam salimna bihaqqi sayyidina Muhammadin. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada tamu undangan dari ormas, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh-tokoh adat. Oh iya. Wabil khusus kepada Yang Mulia dari Kerajaan Tayan. Beliau juga sebagai sekretaris daripada Majelis Kerajaan Kalimantan Barat. Yang saya muliakan dari Kerajaan Kubu, dan yang saya hormati, yang saya takzimi, Pangeran Kesultanan Pontianak, Pangeran Srinegara Pangeran Wiranata Kusuma, dan pangeran-pangeran dari keluarga besar Istana Nagria Kesultanan Pontianak yang juga hadir pada kesempatan hari ini, dan Habib Iskandar Al-Qadri. Beliau juga sebagai Imam Besar Kalimantan Barat. Yang saya hormati Habib Abdurrahman, yang pencipta lambang negara ini, yang dihina, dihujat oleh Hendro Priyono, dan satu lagi yaitu Abu Janda. Jadi insya Allah kedepannya saya akan membuat laporan, keduanya akan saya laporkan. Jadi bukan juga Hendro Priyono, tetapi Abu Janda juga saya akan buat laporan kepada pihak penegak hukum.
Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan dalam acara pada malam hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Abang Dah Syarif Hasan Basri. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Mulia Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Sultan Pontianak ke-9, Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri. Yang saya hormati bapak-bapak sekalian yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah memberikan kami Yayasan Sultan Hamid II kesempatan untuk memberikan sedikit penjelasan-penjelasan atas kejadian yang beberapa hari ini atau beberapa satu minggu atau satu pekan ini yang terjadi terkait dengan pernyataan salah satu tokoh nasional A.M. Hendro Priyono kaitannya dengan penghinaan terhadap Sultan Pontianak ke-7 Sultan Syarif Hamid Al-Qadri. Kami Yayasan Sultan Hamid II berdiri cukup lama, Pak. Sejak tahun 2000 Yayasan Sultan Hamid II itu didirikan oleh salah satu pangeran di istana ini bernama almarhum Haji Muhammad Maks Yusuf Al-Qadri. Kemudian beliau dari Jakarta, tinggal di Jakarta. Beliau sebagai seorang mantan sekretaris pribadi Sultan Hamid II. Kemudian mencoba untuk mengangkat kembali akar terendamnya. Sejak lama nama Sultan Hamid II ini tenggelam. Sejak lama pula sejarah tentang Sultan Hamid II dan lambang negara ini juga tenggelam. Kemudian inisiatif beliau untuk mengumpulkan kembali data-data tentang Sultan Hamid II dengan melihat potensi-potensi peneliti-peneliti yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian satu persatu untuk mengangkat akar terendam tadi ini, Bapak almarhum H.M. Maks Yusuf Al-Qadri ini mencoba mengumpulkan para peneliti. Salah satunya hasil penelitian yang diungkap oleh Bapak Turiman Fatur Rahman di Universitas Indonesia yang membuktikan fakta atau mengungkap fakta bahwa Sultan Hamid II perancang lambang negara. Itu yang pertama. Kemudian disusul mengapa sampai dengan kemarin Sultan Hamid II belum menjadi pahlawan nasional. Karena ternyata kemudian dituduh sebagai pengkhianat bangsa atau sebagai seseorang yang pernah melakukan pemberontakan atau makar atau dalam bahasa Belandanya disebut dengan anslah. Nah, kemudian dalam tesis saya di tahun 2012 di kampus yang sama di Universitas Indonesia, saya mencoba melakukan analisis, kemudian membuat hipotesis dan kemudian membuktikan bahwa Sultan Hamid II tidak terbukti melakukan makar atas tuduhan 11 pasal yang dituduhkan kepada beliau, diadili di tahun 1953. Beliau ditahan selama 3 tahun tanpa proses yang jelas. Kemudian kami menganulir itu secara ilmiah dan alhamdulillah saya lolos di UI pada saat itu. Kemudian saya mencoba menguak fakta itu hingga hari ini. Alhamdulillah perjalanan kami cukup panjang, Pak, untuk mensosialisasikan tentang Sultan Hamid II ini. Sejak dari tahun 2000 itu juga pertama kali disosialisasikan lambang negara di istana ini. Kemudian disosialisasikan pula di Jakarta, Museum Konferensi Asia Afrika, di Setnek, di Kementerian Luar Negeri dan seterusnya. Akhirnya kemudian kami mencoba untuk mengajukan bahwa beliau ini berhak. Kami mencoba mengajukan bahwa beliau ini berhak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Secara administratif kami jalani, beliau menjadi pahlawan nasional 2016. 2016 itu pula ditolak karena ada beberapa dokumen yang kurang. 2017 kami ajukan kembali. Coba kami ajukan kembali, alhamdulillah berita acaranya itu dokumen-dokumen yang kami bawa, hasil dari penelitian, artikel, jurnal, kemudian pemberitaan, buku-buku yang jumlahnya pada saat itu kami bawa ke Jakarta 2 troli, Pak. Kami bawa dan kemudian tidak dibantah oleh Kementerian Sosial, kemudian diterima. Berita acaranya itu syarat administratif itu lengkap.
Tapi kemudian kami dengar kembali 2017, 2018 berjalan, 2019 tidak ada kabar. Ini perlu kami sampaikan bagian dari proses Yayasan Sultan Hamid II mensosialisasikan Sultan Hamid II. Kemudian sampai dengan 2019 kami dapat kabar bahwa Sultan Hamid II ditolak. Ditolak oleh Kementerian Luar Negeri hasil koordinasi mereka dengan TP2GP, Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat namanya. Kalau di daerah ini namanya TP2GD, Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Daerah. Itu lolos dan ditandatangani, dibuat berita acaranya oleh Pangdam, oleh Gubernur, oleh Wali Kota. Kemudian disetujui masyarakat Kalbar, pemerintahnya menyetujui Sultan Hamid II dan merekomendasikan Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional. Akan tetapi kita terkendala di TP2GP. Hasil penilaian TP2GP kemudian direkomendasikan kepada Kementerian Sosial tadi yang kewenangannya administratif tadi, bahwa Sultan Hamid II ini tidak layak menjadi pahlawan nasional. Tertolak surat kami. Kemudian dengan tiga alasan. Yang pertama itu Sultan Hamid II melakukan makar. Kemudian yang kedua, Sultan Hamid II ini bukan merancang lambang negara tunggal, artinya tidak diakui keberadaannya secara tunggal tadi itu. Jadi ada peran-peran yang lain diragukan, artinya begitu. Kemudian yang ketiga, keterlibatannya dengan negarawan-negarawan secara politik begitu. Nah, akhirnya kemudian kami bantah secara terus-menerus hingga hari ini, dan sampai kemudian kita lihat bersama bahwa ada pernyataan-pernyataan, saya kira bukan hanya Hendro Priyono, kemudian tindak lanjutnya juga oleh Abu Janda tadi seperti yang dikatakan oleh Sultan Melvin, kemudian dilanjutkan dengan Deddy Siregar, kemudian oleh salah satu seorang guru besar atau profesor di UGM juga menyatakan bahwa memang betul Sultan Hamid II pengkhianat bangsa, kata beliau. Jadi ada beberapa orang dan rentetannya begitu kencang beberapa hari ini, jadi saya kira ini juga harus direspon. Kami beberapa hari lalu kemudian merespon melakukan konferensi pers bersama atau jumpa pers bersama media-media yang ada di Indonesia, terutama di Kalimantan Barat. Dan alhamdulillah kita coba untuk membantah secara ilmiah maupun secara hukum. Nah, saya lihat juga dari Kesultanan juga sudah melakukan pelaporan, sudah melaporkan dengan delik pencemaran nama baik. Jadi tambahan dari saya kira, saya persingkat, hal ini juga harus direspon oleh masyarakat Kalimantan Barat dengan ketentuan pasal informasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini belum diajukan. Saya kira ini harus diajukan dengan ketentuan delik ujaran kebencian atau hate speech. Ini belum ada pelaporannya. Jadi masukan saya bahwa saya kira ini perlu direspon, bahwa ini juga masuk unsur muatan deliknya, ujaran kebencian atau membuat atau membangun rasa memusuhi di sekitar di masyarakat begitu. Saya kira itu prolog dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.